Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-Baqarah sampai habis juga. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Antara lain nikmat yang paling raya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala macam nikmat yang tidak mungkin habis tersebutkan pada malam yang mulianya. Intinya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba, maka berkewajiban oleh kitanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, bukan hanya sekedar berdosa karena memang itu merupakan kewajiban, tapi Allah juga mengancam dengan sebuah kalimat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih kepada mereka-mereka yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam mari saban-saban sabi-sabi saban-sari gede malaikat ba Allah benar pesampau kepada sira junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran jahiliyah kepada pola pikir yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islamiyah. Beliau pula yang telah
merubah pikiran manusia. Beliau pula yang telah membawa sekalian umat manusia dari alam di mana manusia menyembah berhala kepada alam di mana manusia menyembah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya salawat dan salam pula kepada para al dan para sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan tegaknya agama Allah di permukaan bumi, yakni agama Islam yang sangat getayo cintainya. Begitu pula rahmat dan sejahtera kepada segenap alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, serta ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai lampu penerang di atas permukaan dunianya yang mendengna si rasa patut walau pada orang yang mulianya guru kita bersama ulama besar Aceh, ulama karismatik Abu di Kutakrung dan Abah Asnawi di Lamnau baru saja meninggalkan kita semua, berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, dan temulake lagi orang yang nekubah sebagai anak-anak, sebagai murid-murid. Semoga abu-abu yang telah mendahului kita bersama supaya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, benar ampun segala dosa dan wujud ke asal syurga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, sidang jamaah sembahyang sunat tasbih yang ulun tuan muliakan, taksim dan keikraman ulun tuan kepada yang mulia segenap guru-guru, gure-gure bersama, kemudian taksim dan keikraman ulun tuan kepada Tengku Imam Syekh Masjid dan segenap jajaran panitia, taksim dan keikraman ulun tuan seluruh para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang mulianya kita telah berada di malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Artinya insyaallah sekitar 15 uradu kita akan memasuki bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang dijauhkan manusia dari ancaman azab api neraka, yakni bulan suci Ramadan. Pada malam yang mulianya malam nisfu Sya'ban juga merupakan malam yang paling agung, malam di mana seluruh doa getaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala getaya nata berdoa dan talake ba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah setiap doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, doa apa yang diterima? Doa apapun sepanjang merupakan doa yang mengandung kebaikan akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan diterima. Tanya sebagai makhluk sosial, tanya banyak harapan dan keinginan, tanya banyak cita-cita yang barangkali sampai hari ini belum terwujud kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat masih dikandung badan, selama keinginannya mantengna, tamulake ba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan dikabulkan. Orang tua yang menginginkan anaknya supaya menjadi anak yang sukses,
yang berhasil dunia dan berhasil akhirat, maka malamnya kebit-kebit Allah Subhanahu wa taala nerima doa urang ron mandum. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu terhadap keberhasilan anaknya, insyaallah Allah akan diterima. Kemudian malamnya selepas kita keluar daripada Ramadan tahun yang lalu, dan pada ketika itu seluruh syaitan, iblis-iblis laknatullah alaih, karena pelih dari diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu iblis telah secara bebas dan leluasa untuk menggoda umat manusia supaya berbuat keburukan, supaya manusia melakukan segala bentuk kemungkaran. Intinya kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Hampir 11 bulan manusia melakukan dosa dan kesalahan, baik kecil maupun dosa besar, dan dosa itu pun membutuhkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan gutanya tamu laki dan tamu doa ba Allah. Sebelah belun manusia selalu digoda oleh iblis, dan yang sering disampaikan oleh guru-guru kita ketika urang raya, iblis wate bengurang raya kena disampaikan iblis ikli di meraung-raung ikli pajan wate bengurang raya. Bahkan karena seluruh umat Muhammad ketika itu telah mendapatkan keampunan dari Allah akibat melakukan ibadah puasa selama sebulan, dan pada ketika pagi hari raya Idul Fitri, umat Muhammad kita yang inang dan yang agam mandu-mandu mendapatkan keampunan, mendapatkan satu kemenangan, dan iblis tidak rela manakala umat Muhammad mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Maka mereka akan melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk membujuk rayu umat manusia melakukan maksiat dan kemungkaran. Fa'alaikum an tashghaluhum bil lazati wasyahawati wa syurbil khamri hatta yabghadahumullah. Iblis akan diperintah seluruh bala tentaranya supaya mereka menggoda umat manusia, ipulalai kita dengan berbagai macam kelezatan dan kenikmatan duniawi, ipulalai kita dengan berbagai macam tipu daya, dijerumuskan umat manusia supaya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakan makanan yang haram, meminum yang haram, yang ada gob, ada mujid kata kita nyanban diperintah oleh Raja Iblis ba'anu buah diugoda kita umat manusia. Seluruh perbuatan maksiat dan kemungkaran diupubut bak kita manusia. Hatta yabghadahumullah, sehingga Allah memberikan kemurkaan kepada umat manusia, dan pada ketika itu iblis baru berhenti mereka menangis pada saat manusia telah terjebak oleh tipu daya iblis dan melakukan berbagai macam maksiat dan kemungkaran. Maka oleh karenanya sejak pagi hari raya kemarin tahun 2020 kita telah banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Maka malam hari ini, malam nisfu Sya'ban, Allah akan menerima seluruh doa yang dipanjatkan oleh umat Muhammad. Maka kita boleh tamu doa. Kiban tamu doa lagi biasa tamu doa. Oh tunggu long sibuk ham rumpak mendoa pagi. Dia semayang paling 5 minit wate untuk semayang 3 datang 10 minit menyita mendoa takut ijak wate mesti tengah je. Ham rumpak mendoa sibuk lu tunggu kiban cara. Putra sibuk ron. Kata yang putra sibuk. Sibuknya memungkinkan untuk membaca segala bentuk kalimat-kalimat yang baik, maka sambil sibuk pun boleh. Bagi yang inang-inang sibuk nu pihala, sibuk nu maguun, anggota keluarga di rumah ramai menyita mendoa secara khusus di sembahyang kadang hanawate, maka boleh membaca istighfar biasa. Kiban istighfar biasa,
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Nyan madang genjut cit nadam dibacanya urineng nadam dibaca istighfarnya. Nya bau agama hendak putar yang ti mandumna nya ti urung ibadat madum. Uraga malamnya hias so surga mandum. Ane kala nya bau rinang lu yang nadam dibaca istighfarnya. Nah, alhamdulillah jamaah. Tanya manusianya adalah manusia yang banyak melakukan dosa, cuman terkadang hanya sadar. Tanya adalah orang-orang yang berdaun. Long tuku hana dosa raya, na dosa ubud. Pada saat manusia berkekalan dengan dosa kecil pun, lama-kelamaan bila tidak diiringi dengan membaca istighfar, maka dosa kecil yang dilakukan akan menjadi dosa besar. Dan dosa besar membutuhkan keampunan dari Allah, dan Allah baru akan ampun manakala kita yuna dalake ampun. Lo orang berdosa drone yang belahu yelo na dosa, yang belahu nelu na dosa, urinang cukup jai dosa, dan yang leu mai tengkuron nama dosa mamina dosa pakai sin pakai jarda. Nyo jardanya peningnya ketandahan dosa. Nyo kan kejih sagai. Artinya madu-madu gede nadau dum nale dosa gede. Maknya dapat reksa kebebut. Dosa manusia dum nale bule bak badan dum nanjai dosa. Tanya kena bule di bak badan tu. Tak bilang bulenya cukup jahit. Kadang-kadang lebih jahit dosa kita yang ngan dosa ngan bule yang nabak badan kita yang dengkuluh nak bule hampir setiap manusia nak bule, cuman bulenya lain hidup lain nan sekai. Bule manusia hidup bak bule kepunan bule si bule uriung hidup inau jambang ke uragam na bule inau hidup punang kumis meseh ku na bulai du ino janggut ku na idu lang geti bulai geti ku na idu badada bulai dada ku kabe. Artinya manusia itu banyak dosa, cukup jai dosa kita. Maka di malam nisfu Sya'ban Allah menerima seluruh permintaan hambanya. Benaruh katanya orang yang taubat, orang yang melakai supaya Allah menumpah ampun segala dosa. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah segala permintaan hamba Allah diterima oleh Allah manakala hamba memohon kepadanya. Satu. Yang kedua, kelebihan malam nisfu Sya'ban, Allah selain diterima, Allah akan ampun segala dosa umat manusia. Nah, tanya kan jadi dosa lagi kita berkata malamnya ampun. Buno bicara diterima doakan mesti doa keampunan seluruh permintaan kita akan diterima oleh Allah. Anak yang gagal tak melakai malam ya Allah, Nabi yang lu berhasil ya Allah, pergi ke di tes P3K mesti ke nak lewat malamnya melakai. Ya Allah, anak lu kuat juk badayan heko ka kuat juk malheko iwo hai tim duk badaya fitnah saja alasan. Ibu gahai duk badaya muglum ding. Ibu gahai duk idayah mukurang ila kewo sampai ngoreo nyo kai rumah
Ya Allah lu mulai Nabi belum mau hadir ya Allah itu hidayah karena anak boleh membohnya sekarang yang kau harapkan bujur ke anak yang lain kau harapkan bujur ke anak malamnya melaki ba'al seluruh permintaan Allah diterima. Yang kedua, kelebihan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada beberapa orang yang Allah tidak memberikan keampunan pada malam ini. Siapa mereka? Ya, napa orang secara garis besar. Yang pertama, orang yang murtad tidak mendapatkan keampunan dari Allah. Yang kedua, golongan munafikun, orang munafik. Nyoba urun daya udah buka namanya terbalik kita muka ubah ke apotek. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, orang yang melakukan perzinaan bahkan berkekalan dengan perbuatan perzinaan. Nyampihan apa yang lu pegang? Yang kebut, yang tidak mendapatkan keampunan pada malam ini adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua termasuk orang yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Ketika berbicara durhaka kepada kedua orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak, kakek-kakek dan nenek-nenek, jangan menyangka bahwa ini merupakan nyo kagak ceramah nyo yang menkan ke Bandung nyo. Bicara ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua bukan hanya kepada para remaja dan para pemuda, tapi kepada seluruh manusia yang merasa dilahirkan oleh orang tua. Tanya orang waktu ketika ada begah ke daan perintah daan kurung si anak kurung si tang saya kagak begah ke anak mit ke anak muda para muda-mudi bukan. Len bicara secara umum secara global. Hukum wajib taat seorang anak kepada kedua orang tua, perintahnya langsung dari Allah, kan perintah pura-pura, kan perintah cilek-cilek. Aci takalan dalam Al-Quran Allah perintahkan Fir'aun untuk berbakti dan taat kepada kedua orang syekh, gerangkai dengan perintah bertauhid kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan jangan sekali-sekali engkau menyembah kecuali hanya kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Perintah untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dalam kalimat tersebut Allah merangkai dengan wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka kalau manusia, kalau seluruh umat Muhammad mengamalkan ayat ini, umat Muhammad akan senantiasa menjadi orang yang taat kepada Allah, yang senantiasa menyembah hanya kepada Allah, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah gerangkai perintah taat kurungsi dengan perintah bertauhid kepada Allah. Siapa orang tua? Orang yang telah melahirkan putra-putrinya, orang yang telah melahirkan anak-anaknya. Siapa anak? Orang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Mantu kulung beraya kami se, lung punah kira anak so, anak dari ayah, anak dari mak. Yang kaji ke nenek-nenek sekalipun masih berstatus anak. Anak dari siapa? Anak dari seorang ibu dan ayah. Maka hukum wajib taat kurung si
mantengna bak drone walaupun posisi drone urangnya merupakan seorang orang tua, tiro urang si, tiro nenek, tiro kakek. Bek tala-tala mupo bentu tanya udah tumpang ke ieng. Tanya merasakan ane karaya-raya. Mantengna urang si katuha kala pe kala geperintah pak katanya manteng ta terus hati katanya ta tumpang ke ieng urang si dah begah. Hai mak drone bek preman boh drone memang maklum tapi lu kaji ku maksud tidak boleh. Yang ayah juga demikian bek mentang-mentang katanya kaji ke serok ayah merasa sang-sang hanale taat hanale wajib taat ku urang si ke ayah tu karena katanya ayah. Tidak. Setiap anak sepanjang orang tua masih ada bahkan tiada pun mantengna hukum wajib taat oleh anak. Kurang si yang kahanale manteng wajib taat le gitu sebagai anak. Gimana cara? Gepegah dalam kitab yang paling umum termasuk kitab Tanbihul Ghafilin. Gepegah taat wajib tata cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada, termasuk salah satunya tamu sedekah. Lagi kembali ketua panitia pula, masjid membutuhkan uluran tangan kita semua, membutuhkan bantuan getayo yang nak kemampuan. Tamu sedekah kurang si tanit fala ya Allah semen 10 bosaknya atau peng 10 jutanya long sumbang ke masjid long nirfala kurang si yang kahanale lam kubu ya Allah. Allah ni terima. Tanya orangnya pada ketika urang si kahanale seakan-akan orang tua kita tidak punya lagi kebutuhan, merasa katanya urang si yang mata udip yang kena kebutuhan, urang si yang kahanale seakan-akan putus kebutuhan, padahal mereka mengharapkan 3 butruk makanan dalam rantang daidang juga dalam kubu mambek dain tat makan dalam kubu dibansit tablo semen 5 bosak rajo peng 5 juta masjid nyan saban lagi dain tat makanan mangat ke urang si dalam kubu setiap hari nya 10 juta sih tansang lagi 5 go si urang bejebu urang si dalam kubu tanit fala urang si. Oleh karena kesadaran-kesadaran yang demikian hari ini putar di kalangan manusia, maka lahirlah manusia-manusia yang kikir. Tanya orang yang kiri-kiri. Pokok karena urang si yang kahanale seakan-akan tanuk sedekah hajat le tanit ke urangnya. Anak hana bakti ke urang si. Dum ke urang si yang kahanale manteng ke perintah untuk berbakti, apalagi orang tua yang masih ada. Cara berbakti ke urang si yang mantengna adalah dengan bertutur kata, bersikap santun, berbuat yang baik yang tidak menyakiti perasaan dan hati orang tua. Dalam Al-Quran kebuka fala takul lahu ma'uf mengedingkat hanjidak ke urang si menyeuh hati urang si tanya jika anak yang durhaka. Para remaja dan para pemuda santri semuanya ini adalah orang-orang yang jauh dengan orang tua. Nam rumpak ngurung si ti urang hana. Nam rumpak ngurung si ti urang hana. Urang si ipai remu. Tentai kita juga rindu urang si. Begitulah rindu orang tua kepada kita. Dahulu punya sebuah kisah. Ada seorang pemuda bernama Jurais. Nadam lu buka kan? Nah, lagi ada cuma yang mayit agak. Kisah Jurais nak pernah lu buka kan? Belum. Jurais adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mantau muda, tapi taatnya luar biasa. Na tingkat taat Jurais menyebahasa gedanya urunyu. Senin dan Kamis tidak ada yang dilewati oleh Jurais selain menunaikan
gepubut sembahyang bukan ibadah puasa sunnah. Sepertiga malam yang terakhir tidak pernah satu malam pun Jurais melewatinya kecuali melakukan tahajud dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sembahyang wajib selalu diiringi dengan sembahyang sunat rawatib. Di mulutnya senantiasa berzikir kepada Allah. Di mulutnya selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Padahal Jurais mantang muda, ada mengelau HP cilet, cilet HP gerau, main TikTok, buka Facebook, buka IG, buka aja, memungkinkan. Kenapa? Karena masih muda. Tapi tidak. Hari-harinya di masjid, taatnya Jurais luar biasa. Sampai Sabauro watanya ada sekelompok pemuda, sekelompok pemudanya. Bedanya Jurais dengan pemuda sekarang, Jurais tinggalnya asing dengan orang tua. Duk mengkleh, analim sepat. Tapi yang namanya batin seorang ibu selalu teringat kepada anaknya, apalagi anaknya merupakan anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, luar biasa. Rasa rindu dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang ibu kemudian menggerakkan kakinya bedah ibunda Jurais, gak sawu gak jinggung Jurais. Terus rumah Jurais ketuk-ketuk pintu 5 Jurais. Assalamualaikum Jurais. Jurais sedang menunaikan salat sunat duha ketika itu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Allahumma ummi am salati. Gelakai petunjuk Allah, ya Allah maklum katruk sanggak sawu long, tapi long tinggal long pujara tinggal long semayang pulung seot salim mak atau long lanjutkan sembahyang. Allah memberikan jawaban dan Jurais kemudian melanjutkan sembahyang. Salam ibu hana so jauh bedah ibunda Jurais dalam keadaan bersedih kemudian kembali ke rumahnya. Singa horo gejak long tinggal sang mungkin hana di rumah. Gejak long ibunda Jurais mak rumah Jurais seraya ni tok pintu. Assalamualaikum Jurais. Tatubi tiadna nyolong ibunda kata Jurais kapadum-padum murah nalung kalan long merasa rindu ingin long wajah kata hanya. Ya Allah, Jurais yang namanya pemuda taat kepada Allah lagi-lagi dalam keadaan sedang menunaikan sembahyang sunat duha, dan ketika itu bermunajat leke petunjuk Allah, ya Allah maklum kan terus long nyepulung relah di sembahyang long suruh salim ganyan atau long lanjutkan sembahyangnya, ya Allah. Allah memberikan jawaban dalam hati Jurais, lanjutkan sembahyang. Akhirnya dua gejak mak Jurais urumuh gebi salim hana menjawab salim ibunda Jurais. Orang yang geleh gejak long seraya Nabi salim assalamualaikum Jurais menyebarau dan berusaha hana datubit mungkin hana di rumah wahai Jurais, tapi uronyo yakin hat long mak kata yang si kurung belun long kandung kata jamun long punya firasat long batin hayani na kata dalam datubit siak long nukalan wajah long rindu ke kata hanya. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Jurais sedang menunaikan salat sunat duha. Gelakai petunjuk Allah, ya Allah maklum katruk yang gelhega, ya Allah kibancara long suut salim gaknya pulung lanjutkan sembahyang. Akhirnya ketika itu Jurais mendapatkan satu jawaban, lanjutkan salatmu. Panggilan ibu 3 kali tak terjawab. Apa yang terjadi? Ibunda merasa sedih. Lega geja urmoh
dengan posisi ganyan ketuha gak sawu ane tingat rindu kan berakan bersama dengan godnya uronyo tiba-tiba hanam sapat le rasa rindu teka gak sawu ane kena pegah haba kena tumayang-tumayang tapi jangankan diseut salim dibuka pintu pihana dengan perasaan bersedih Ibunda Jurais kemudian pulang ke rumah dan ketika keluar dari pintu pagar rumah Jurais bak pintu pagar neliung jarau ke barat melaki ba Allah ya Allah sampai hati anaknya anak longnya ya Allah si kurung belin long kandung jamun long lahirkan antara hidup dan mati long peraya long jaga dari nyamuk long jaga dari pijit tapi lega long jauh rumah long bisa lium musika hai suud ya Allah ulung ratat ya Allah baik ni pemati le anak long nyan Jurais menyuci galam merumpak dengan manusia paling jahat di muka bumi gerahuk muka Ibunda Jurais kemudian gebedah dua beberapa lama kemudian oleh karena Jurais merupakan seorang pemuda yang taat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya Jurais makin terkenal dumna terkenal Jurais ketika itu ada pemuda yang paling jahat melakukan berbagai macam maksiat dan kemungkaran benabut yang paling rakyat dosa dilakukan di sekelompok pemudanya dan masyarakat ketika itu selalu membicarakan pemuda tersebut melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Tapi sejak munculnya Jurais yang soleh, yang taat, ini bahasa dia ke viral, Juraisnya ke viral wadanya. Sehingga orang-orang di mulut setiap penduduk ketika itu yang dibicarakan adalah tentang hebatnya Jurais, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mandeng muda. Sehingga seluruh masyarakat bicara Jurais mantap, Jurais hebat, Jurais bereh. Apa yang terjadi? Sekelompok pemuda yang merasa iri, imu pekat kebingungan. Hai teman-teman, hari ini telah muncul sosok yang terkenal yang mengalahkan popularitas kita. Barakani pegah beruk kita leuriung dan kita merasa bangga. Ketika itu kan hanya dibicarakan tentang kebaikan yang membuat manusia bangga, tapi dibicarakan tentang keburukan manusia pada masanya juga bangga. Dan sampai uraya mungkin nak sabo-sabo. Beruk katanya hai tem pegah-pegah le uriung uraya. Keun kelompok muda. Yang lale gaduh pegah tentang hebat Jurais, bereh Jurais. Oh yang dengar Jurais. Nyo bek le pegah Jurais, dailanya Juraisnya napakat. Dan yang lain muda lengon kibacara dailanya ijih uronyo dipegah le urang gara-gara taat kepada Allah lale ibadat uronyo tamita peng dinar dan dirham dua bompang tajuk ke Jurais lale ngenpeng ijih sehingga han lele ibadat sehingga Jurais han taat le kepada Allah itu le urang yang kawan sang bak lu han cocok pendapatnya pakon lung turi tak Jurais itu bukan mata duitan kiban sia cocok sang yang pas Juraisnya tajuk sebuah jabatan lam dusunnya kan tabuh ji juga dusun ke kepala dusun jadi lele dengan jabatan kepala dusunnya ni ji ana lele istighfar ana lele meretip kalau lele dengan jabatan itu langkawan lam sang han pas sihnya bukan karena Jurais yang lu puilong kan orang yang haus pangkat dan jabatan kiban si cara menu mentang Tamita sirawani inang yang paling tari lam nangronyo, lam wilayahnya. Tayu Medina ngan Jurais. Maya sinang nyo item Medina ngan Jurais. Kan kafiral itu bahwa Jurais telah melakukan perzinaan. Man naul tengli yang lain. Tamita na peng dua bompangnya udah juga sinangnya ndak upah. Oh nya cocok sih. Aku singkat cerita. Bedah sekelompok pemuda yang jahatnya jak merumpak dengan sirap pelacur PSK atau PKS PSK yang bahasa di polis ke pekerja seks komersial ikut minta sirap pelacur
Ijak anak mudanya itu kah? Hai neng hai. Yang panpeng dua bompang aci ijak baju rais kan? Cian. Yang luar jurais betul suwet. Itu yang listennya luar dalam pun luar dalam. Pat dengan juraisian. Aji kat setak kerau kau empat pen dua bompang jaminta juraisian abu menumpuk bitem tinang entah. Mayhana pengnya hana gede bi. Aku singkat cerita. Ijaklah jurais, ijaklah tinangnya rumah jurais setak. Bisalium, assalamualaikum jurais. Itu pun jurais urung taat, bisalium. Pada haji pelacur. Mayhana menumpuk tinangnya agama puhum. Tapi yang jelas haji pelacur. Ternyata jurais hana rumah. Wadah hana rumah laju-laju ijak tinangnya gede bak masjid ijak tetap jurais. Yang kalian beda jurais dengan tanya orang itanya wadah ijak urung rumah hana rumah tak sedar rumah masjid bu mate ham rumpah. Padi baru berumpah badeng nuhun bak pantu jaga bak rumah kosong bak lampu kosong lampu coklat go coklat orang 150 kilo yang si ramai urung inandung. Tapi jurais tidak, ketika dicarikan oleh si perempuan yang ingin berbuat jahat dengan jurais, hana rumah masjid dan ternyata ketemu jurais di masjid sedang berzikir membesarkan nama Allah. Ihoi litinangyan dari kejauhan, jurais lihat kemari dong, saya perempuan cantik. Ternyata jurais hanan kalan. Ihoilom jurais aci kalan keno seat. Maya kakalan adelo pasti haro kapet le bepet aci kalan keno seat. Pasti maya kakalan long si minet kakalan. Si beliau itu. Memang budak-budak dari nak kalinangnya. Pada haji pelacur tapi tentang hidup lagi mantang gadis. Menyakau muda jina pokoknya dia dah kerja. Taridan. Tapi ternyata jurais tidak terpengaruh dan tidak tergoda. Dalam riwayat lain pernah sinangnya bertelanjang bulat mengelilingi jurais yang sedang duduk berzikir kepada Allah. Dan jurais sama sekali tidak tergoda. Dan suara sinangnya yang begitu syahdu, begitu indah, terpengaruh jurais. Itu punya orang yang inak goda. Akhirnya gagal bujuk rayu seorang perempuan yang berniat jahat terhadap jurais. Beda sinangnya wow gempung. Rencana nak pulang peng. Tapi yang namanya perempuan mata duitan, nah saja lemah pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Sinangnya kemudian dimezina dengan sira orang lain. Sira pengembala kambing dalam sebuah dusun. Oragamnya raya panjang, behedungang, hitam, meberewok, membule dada. Mezina dengan uragam yang tukang rabe kambingnya. Dan kemudian si perempuan pelacuran ini hamil. Hamilnya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kamu hiraya bacun hamil, urang kaitanya. Hai nang hai kabarkan lipeh perutnya bukan kedebai. Barakan sang-sang langsingnya kami hilang sung. Barakan pijutnya bukan kedembun pernah ke baju. Inilah sinangnya dipegat sebuah cerita nyanyian fitnah dan mengaku Long adalah orang yang sedang hamil. Hah? Pajan kamu kawin? Pajan kamu nikah? Pajan hana undangan ke kamu? Long hana lo menikah. Long melakukan perzinaan dengan seorang pemuda yang hari ini sedang anda bicarakan, yaitu jurais. Nah, ini fitnah. Ilong kumazina dengan jurais sehingga long hamil orangnya kaput bulan. Aku masyarakat membungih itu, bak bengih-bengih pajan ijak bak rumah jurais, inak tanya bila perlu, inak lakukan kekerasan terhadap jurais sampai kemudian kalapan bulan sinangnya hamil. Kamari bedah masyarakat wadanya ka nyekeun bahasa gede ka berteuh ka emosi masyarakat akhirnya mendatangi jurais
tempat tinggal Jurais, tanya Jurais keluar. Tidak bisa. Ingat pokon ka bungi-bungi hurung. Tubi Jurais kiban putrana. Sinang hamil je ka 8 bulan putra-putranya kan bukaan. Demi Allah doana lu pubutina ngaji. Han mungkin Jurais ban sabah gampung isinangnya ni putra-putra di wet-wet ijak-ijak ipegah yang melakukan perzinaan ngaji adalah kata Jurais. Han mungkin aku berdahulu lainlah bubungi itu Cok Jurais kemudian ipah dan bahkan tempat-tempat ibadat Jurais ditut. Akhirnya masyarakat terlampau emosi yang selama ini yang dibicarakan tentang kebaikan seorang pemuda bernama Jurais, tapi malah ternyata dipehamil anak gopong itu dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan lemah karena pada di poligop. Jurais pidato, saudara-saudara, karena pohlong uroyo kaku, mesti ni pohon hai upoh cukup jai ni. Long kalau mau sakit, nutuduh long menzinangan sinang palihnya. Tapi longnya hana long buat, mesti long pegahan batihnya jika hamil 8 bulan, biarkan sebulan lagi long akan buktikan bahwa anak yang dia kandung hari ini bukanlah saya Jurais ayahnya. Nah, budak masyarakat waduh rumah. Masyarakat penasaran, kiban ini buktikan. Sementara alat untuk tes DNA ketika itu belum ada. Tapi masyarakat seiring mereka pulang ke rumah masing-masing tetap penasaran. Tiba-tiba sebulan kemudian perempuan pelacur ini melahirkan seorang bayi dan gedepul Jurais. Akhirnya Jurais membuat satu pengumuman kepada seluruh masyarakat wilayah Bukit Deku. Apa ni Bukit Deku? Kepada seluruh masyarakat muda-mudi inang agam cik putih doa muda, aci ni mukumpul siar pasaboh tempat pasaboh lapangannya, nyolong nak buktikan sesuatu bahwa sinang yang dituduh menzina ngelung uronyan ka dilahirkan seorang anak dan anak itu akan membuktikan bahwa nyan anak lung. Aku masyarakat lagi tepurun, lagi iput liangin berbondong-bondong kumpul di sebuah lapangan ingin kalian kiban cara Jurais membuktikan apa yang terjadi ketika itu bayi yang masih merah yang dilahirkan oleh si perempuan tersebut kemudian necok nepuduk lam jaro Jurais. Gepuka pakaian anu mayaknya, gekusuk bak muka, kemudian bak dada sampai terus bak kaki, getanya bak anu mayaknya. Hanya mutua, acita jawab diat yang nyoroi urungnya guna dengar sabuh jawaban kata ini ayahkah sebenarnya sau punya lu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang baru dilahirkan mantang mirah baru bunga-bunga lagi mampu memberikan jawaban. Saudara-saudara, ayah long kan Jurais. Masyarakat tercengang ketika itu. Kemudian mendengarkan lagi jawaban si bayi. Ayah long adalah seorang pemuda pengembala kambing yang tinggal di sebuah dusun. Urang ji ciri-ciri raya panjang hitam, mu berewok, mu bule dada nyan kenyan ayah long. Masyarakat terkejut, tidak menyangka bayi yang baru lahir mampu berbicara secara luar biasa. Akhirnya masyarakat baru sadar, ternyata kalau memang demikian benar adanya Jurais tidak melakukan perzinaan dengan perempuan itu, berarti anak mayaknya memang kan anak Jurais. Menyemenan jak rame-rame lakemu ahba Jurais karena sebulan yang lalu kita baru saja melakukan penganiayaan, baru saja melakukan perusakan tempat ibadat Jurais, tapi keji lagi difitnah li tinangnya. Padahal ternyata bayi ayah dari seorang bayi itu adalah pemuda lain dalam sebuah dusun. Kesimpulannya berapa? Dan debu? Kadingut ni ya? Oh, oke, apa tidak aku? Apa kesimpulannya? Ibunda Jurais pernah memanjatkan sebuah doa kepada Allah, ya Allah,
le uro muturut-turut long jak ba anak rindu long ya Allah ke anak long jurais tapi long hoi hai so long disalu mahai jawab long yu puha pintu hani puha ibunda jurais kemudian gemelake Allah ya Allah ben pemati alian long nyan mayaji kala merupak ngan urang yang paling palih dalam dunianya doa ibu geijabah oleh Allah doanya geijabah oleh Allah padahal ketika itu Jurais tidak membukakan pintu tidak memberikan jawaban terhadap salam ibunda bukan karena ula-ula kan karena buka kan karena sengaja tapi sedang beribadah kepada Allah sedang sembahyang tapi gara-gara hati gemelake Allah Allah ni terima apalagi kita yang orangnya udah gehoi lemak duh jadi terang kedai pinyung di matang tapi dah pekelor-pekelor tu ngepreh suatu saat drone akan jid ke orang yang kelau hana mecih truk Tuhan apalagi kalau ibunda ya Allah gemelake lemak ya Allah berulang kali long hoyan long ya Allah miu tian hai suot berulang kali long hoyan long nyan long yu blo alat buka puasa beo hanai berumun buklo ya Allah ya insyaallah rona akan klau siap jadi anak durhaka hai pu siap siap menjadi anak yang soleh siap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua insyaallah asal syurga jika tidak kita akan menjadi bagian dari penghuni neraka dan itu tidak kita inginkan. Para hadirin dan hadirat sekalian, taat kepada ibu, bahkan dalam riwayat seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, setelah saya taat kepada Allah dan kepadamu, kesolom lung taat ya Rasulullah. Rasul menjawab, ibumu. Olehnya kesolom ibundamu. Olehnya kesolom ibumu. Olehnya ya Rasulullah ayahmu. Ibu ayah. Ibu ayah. Satu ayah, tiga ibu. Ya kan? Tiga ibu, satu ayah. Nyo yang udah satu ayah, tiga ibunya. Hai badaan yo kembalain. Badaan kurung siga ke ayah lega ke bu. Kuma ibu nyan pu dengku kan lagu kon ni lagu na musiknya kan lagu ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Tanyo yang agam-agam, para pemuda, para remaja, budaan ke mak, budaan ke urang nyawa untuk menjelang pre-Ramadan, menyangan gure salaman 3 belanu lega belanu nyangan mak paya mak adosan lega belanu si kurang ge belanu. Pernah mak adosan mak cuma
jaro mak truk mesti kurung go pernah hana go. Artinya ibu itu orang yang keramat dalam dunia, orang yang makbul doa, orang yang keramat idonya gepega ibu. Ibu maya orang syik getanyo gemudoa yang God getanyo oleh karena God akai getanyo oleh karena hana daso-oso ganyan sebagaimana orang syik sayang getanyo menan tanyo sayang ke orang syik kemudian orang syik gemudoa ya Allah anak long bersoleh ya Allah anak long berhasil ya Allah anak long berjadi urang nyan insyaallah getanyo akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Maka doa yang paling mustajabah, yang paling diterima oleh Allah adalah doa ibu. Maka sering-sering melake dan rono mak semarah apapun ke anu baik taga-taga ini berdoa yang bro. Kadang-kadang anak yang usil, yang jahil mulutnya, ihoi mak lego ihoi mesti go hana da seut kadang-kadang hana da dingung kadang-kadang tapuko hana da seut ikut lianu imaknya lego da seut mesti go lego da hoi mesti go gitu cukup lo katanya takun ko mak nyai tengok ada usah balah lima kapreka bu ikah hana sampai du mulung akan klo ke sit klo nian tutur kata ibu itu bisa merupakan doa. Maka baik ni tutur yang kongkon baik ni laki yang kongkon ke anak Allah langsung terima. Para hadirin dan hadirat sekalian, doa diterima malam nisfu Sya'ban yang han diterima termasuk salah satu di antaranya doa seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Maka oleh karenanya berbaktilah kepada kedua orang syik, buta sayang juganya. Coba lihat tanya-tanya yang kasih syik iban pengorbanan orang syik tanya kepada kita Kepelahi kita jamun taruhan hidup dan mati. Segala kepelahi kita pernah dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Kemudian kepelahi, keperaya kita kepesikula, kejakjo bak pendidikan, kejakjo bak bet. Kemudian teruk bak puncak terakhir waktu ketika kita kepekawin. Lebih-lebih kita anak phone. Nyan segala tanya mukawin yang merupakan anak pertama ibu dan ayah kita pasti di rumah itu di kamar depan. Kamar ke tapi kemudian begitu tanyo kawin gepusoh kamar ke nyan gak nyan kedih ulikut bak dapu gak prek-prek ro ke kedih bak dapu kamar atau dapu gak kupruk-kupruk ro ke pakon kamar ke gejuk kepada anak supaya kita dah senang-senang yang agak senang-senang memperumoh yang inang senang-senang ngelako ngan suami tercinta nyanban pengorbanan ayah dan ibu tanyon tanik balahnya hai mah cakap terkadang hari ini ketaatan seorang manusia seorang anak kepada ibu kadang-kadang talu ngan taat sira pemilik lumo ke lumo nanduri lumo natam nu pelihara lumo alah lumo hanji berapa andai kata lumo je di berapa nyan watai tanik pelihara ji ikun le lumo wahai manusia mayana rencana pelihara lung je tapi buna put perkara boh mayhana put perkara nyan bek sagai-sagai pelihara lung ikun le lumo dat kun le kita manusia sebagai calon po lumo yang tanik pelihara putra put perkara mayalung le pelihara ikun le lumo long bunu tem sediakan tempat tinggal long bunu pegang rumah lumo yaitu mayana tem pegang je ne pelihara long ikun le lumo yang kedua mayana tem pelihara long buna syarat yang kedua putra yang kedua bunu tembo baik nak pe long mantang di malam tengok ku long ate nyan long hang dem asai ni tem bah long tiap bunga nyanjir pelihara long yang kelai ubat nyamuk guna tem belau sabe tiap support long harus disediakan ubat nyamuk maka ubat nyamuk nyan bak lumo kepenan brus
bro yang kupun mayana pelihara long beruh bunuh temblau baik sakai-sakai long nu peduk mayana nu temblau beruh long nu tembi makanan ke long nyanjun ni pelihara long maka beruh ke lumong yaitu rumput nalang ini nalang rumput lah. Yang kelima limau macam lah. Yang kelima ikut limau mayana pelihara long dia benar syarat yang kelima putra ilong kadang-kadang nawuh ku de malam bapoleh malam tu ku klile boh nyan benar tembedah dari tengok nak tahu aku siap mayana limang perkaranya dia pelihara long dak khun bak lemau hai mutua ilong limang perkaranya segalam ka pegah bak long memang kawai long fikir kerau long umpun segala punuh pelihara kah dah boleh kau likut kali bulan naliung susu hanjit naliung padang harus pun naliung susu kelimau kali dah pulang rumah yang kah pegah hai lumohan kali aku pegah 2 bulan yang kau likut rata bak pinunggop kuak kau padahal aku tepu hanya cak bak pinunggop tapi demi ke rumah kah bak pinunggop kak cuang alah po yang nak bungih karena pinang tengah murah. Ni sempat yung pinang lagi yung coklat. Mati ke. Kali aku fikir rumah kah hai binatang hai mentua hai. Masalah kah klik tengah malam beele tak pegah pon hai sepertiga yang terakhir poh put pun siap bedah. Maya bulan puasa siap anak penyebut tahu le. Ni golong kah jinguk kah pegang kah klik. Kurung si namanya gekhule urung si-nya cukup gandung kah jaman ti kurung belun hawa aku makanan kuno panjau tapi kah baru 2 belum lang kandungan long hawa aku bawa nu takut jekah ke bawa nu aku panjau bawa nunya hawa aku seprit takut kah dia lahir tengok ube kaca seprit aku panjau aku je sepritnya ipegale doktor hai biji ubat sembarangan takut cedera ke hai cukup jai makanan yang aku pantang demi kahlam kandungan jamun ti kurung belun nam belun lo kandung perut karaya ku sampai mensamping 3 gal kulung ku dangau langit otak ku nu cerup kanjeng takut magintan kah hai mutua han aku cerup mutiga dalam hati kurung belun yan padahal berakon sering ku cerup cukup cerah aku perayuka baik kap di jamu baik kap di pijit baik kena angin popo limang teput kahan ali ku pedubit ulu rumah takut itak gelik lanting hem tua tapi long ronyo katuha kiban teman katem pelihara long siat ita tanya ngira nama anu pada mbau awak kah madung tu benaji 12 aku malimong melinggai 7 menteng na yo 7 ke sisi ura sepo menteng intinya urung si katanya wadah ketika lagi you pelihara roh tatim tanya yang irana mak anak daripada mbah artinya apa si minggu si ura sakit tatim dia mainan 7 anak si kopak si ura sepo yang tak jaga agaknya tak bibu agaknya tak koh naliung agaknya tip malam hendak tatim tapi banyak kelemu tip support tak koh hana naliung rawa tu naliung gop jadi padahal gop naliung mau isi nak kau keroi kata naliung kehoka tro bak naliung icua para hadirin dan hadirat orang si kita kadang-kadang pernah menangis tanya sebagai anak nak pernah tadi tangisan orang si itu nya lebih-lebih karena megang iku iyum si mutuahnya pihancim sangkali bak 18 tanuk belau 3 kilo takut ni tanuk belau 2 kilo lenam ita yopi se ita minta peng sering bab 6 kiban ceritanya na pernah ada yang mak eranu orang megangnya 6 ke si benekli minan jana nekli benekli mak ilong siap belau 3 kilo 2 kilo nyan baru anu mak rumah orang duduk kiban mak natireh ni tireh tarehak mak ni tak preh ada pemerintah tak preh rumah duafat yang tanya mau hidup apa tu long sebagai anak siap pun buka rumah orang mak nam
Nah, paling-paling lam Sabah kampung 100 rau. Paling-paling lam kampung. Nah, orang yang benar paling-paling lam Sabah kampung 100 rau. 100 rau orang yang taat orang cik mana? Mau 2 rau. Tanya orang yang lebih tak hargai, lebih tak taat binatang daripada taat. Berbela yang lu perahnya nya bukan le. Lu mau dah pelihara bunuh nya 5 syarat ilakai dan selalu tak penuhinya kan. Sira orang pelihara lu mau iklik lu mau pada 2 malam. Nah orang yang hana bedah. Tetap bedah pula menjelang mak megang mana. Ngebedah kat jenguk. Pakai iklik lu mau puaka. Bunuh nak melayan Honda 2 apa ke rumah. Puaknya beng lu mau titik beng tak apa tapi orang si. Nak pernah tak apa. Kadang-kadang orang si kita kata kita pakai pampers berat kita nyu. Mak dah pasang pampers sekalipun dia merasa berat. Wadah tak bagaimana sang-sang higasa. Tapi yang lu sampaikannya merupakan satu realita di kalangan umat manusia. Lebih-lebih manusia akhir zaman. Bahkan akibat pengetahuan yang kurang, akhirnya banyak anak yang tidak berbakti, garis miring, durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya berkon tadingo bakgop di Medan, Sumatera Utara, di Jambi, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya, ada anak yang tega membunuh ayah kandungnya, ada ayah kandung, ibu kandung tega menghabisi anak kandungnya. Barakan bakgop. Tapi hari ini apa yang terjadi? Bak gedenyo kana di Aceh kana, bahkan di Biren sekalipun beberapa bulan yang lalu di Biren wilayah utara Bailung Sebutan kampung pernah kejadian seorang anak berusia sekitar 40-an tahun dia kawin ke nanek ke melimang boh, tapi gara-gara pengetahuan agama yang kurang, gara-gara pengaruh makanan dan minuman, narkoba, sabu-sabu, pemerintah memberikan beras bantuan, beras miskin, raskin, ijuk raskin yang urumoh supaya mangak kita gun liurung si bedana lakai mak berihnya udah pulau ke dia alah anak ikut hamplain menempat mempadungga humum ilung kaputuh dan yang mak kotre dah pulau ke dia alah anak ikut menan. Tapi yang jelas itu merupakan si pemakai. Dapat belau dia mak berihnya wajib baik ke kelima. Hai mak tu berlepek baik dapat belau hai ni anak pun dah gun. Akhirnya terjadi tolak kisah antara anak dan ibu. Marah anak jak badapu cok sikin plak idop mak na'udzubil meninggal dunia ibunda. Bahkan ditusuk dari depan oleh anak kandungnya sendiri. Maka para hadirin dan hadirat, hari ini belum terlambat. Sekalipun dunia telah memberikan tanda-tanda bahwa akan segera datangnya hari kiamat karena ulama banyak berpulang ke rahmatullah. Tapi ketika saat nyawang manteng lampadan, kita punya tanggung jawab, punya anak, agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan berbakti kepada gedayo urung syik. Laksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada siksa api neraka. Menjaga ahli keluarga termasuk anak adalah dengan memberikan pengetahuan agama kepada anak. Pengetahuan agama kepada anak kan merupakan tugas tungku, tugas gorekan, seperti tugas ayah dan ibu. Pendidikan agama kepada anak merupakan tugas orang tua. Cuman oleh karena kita punya kesibukan mencari nafkah atau punya keterbatasan kemampuan, tak jauh anu bab pendidikan agama, maka gure-gure yang agama, yang pernah ilmu kepada anak kita
nyo merupakan urang yang ruang rawana daripada ancaman neraka. Gure-gure yang kagubi ilmu agama kepada ane merupakan orang yang peselamat rawana. Seakan-akan nyorono nyogamik nyodrono karena tamong dalam neraka getarik le gure. Baik kenan kenau. Getarik le gure pakan karena kewajiban rawana untuk bi ilmu agama kepada ane kagak ambil alih le gure. Man menyedumnan tugas ketanyo yang begitu berat kagak ambil alih le gure. Nayum gure dum nayum gure nam 500 ribuan ana tanak bipeng 500 ribuan ku gure nayum na seimbangan hana ona hana seimbang saban lagi kita uronyo tatekan boh tok kalkulator ngurung sik betul ngurung sik rod ata bah beratnya madan lupa tanya 2 ton ke susu ile urung sik gebi air susu ibu asi 2 ton yang mayatane kali ngempeng mungkin napeng maya 3 bi iya nyan 5 rupiah siuro nagubi mesti plogo 50 rupiah 50 rupiah kali siton lerduh 65 euro padumpeng tacok garis besar 2 ton kopi susu danyo kadang-kadang seimbang dengan peng 100 juta. Tanyornya kahebat, kakaya. Tajuk peng 200 juta baik 100. 200 juta tajuk peng kurung si. Mak, i susu rono ka kujib lelung jamun 2 ton kunuk bayu 200 juta yang baik ni kita agron. Nayum nyan i susu naimbang. Hana. Naimbang i susu 200 juta. I susu mak tu hana. Maka jangan sekali-sekali baik cangklak katanya, baik tujuh katanya dengan ibunda. Sekalipun kita telah menjadi orang yang sukses, ingat kesuksesan, keberhasilan itu merupakan akibat peran yang besar dari orang tua yang selalu mendoakan katanya sebagai anak. Para hadirin dan hadirat, bejit ke anak yang berbakti kurungsi supaya katanya termasuk orang yang diterima doa oleh Allah pada malam yang mulianya. Terakhir, Tuan ingin menyampaikan sedikit tentang kiat menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan. Antara naputlah dari menglahorotuk kita yang akan datang dalam bulan suci Ramadan. Maka lakukan persiapan semenjak saat sekarang. Maya Ramadan yang kau likut, kita selalu mengisi dengan selama sebulan penuh itu dengan memperbanyak bacaan zikir, baca Quran, kemudian bersedekah. Maka mulai uronya pun kaji biasakan lakukan adanya. Baca Al-Quran tidak mesti di bulan Ramadan, kapanpun boleh membaca Al-Quran. Karena nasabah hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Syurga galak rindu di keput boh golongan manusia. Apa yang 4 itu? Pertama, taliyil Quran. Yang dirindukan oleh syurga adalah orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran ternyata kan tak amalkan isinya. Sejak kita sudah baca Al-Quran, nyan kita karuh orang yang dirindukan oleh surga. Apalagi yang tak bacanya tak dupu makna. Apalagi isi kandungan Al-Quran yang tak bacanya tak doa tafsirkan. Apalagi isi kandungan Al-Quran yang tak bacanya mampu kita amalkan ajaran dalam kehidupan. Pasti kita akan digalak. Pasti kita akan digalak oleh syurga. Bela urinang luna yang beu, nejauh berjujur. Bau ragam bukan yang. Bau urinang, ino nagalak nak ke surga. Hana. Bau ragam, ino nagalak nak ke surga. Alah, surga nagalak ke ron. Hana.
Kita pasti semua merindukan tanya mendung-mendung galak dari surga. Surga nak galak kita menyeruh dalam perut bawah golongannya, berarti surga galak itu kita. Termasuk yang digalak di surga pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu tidak mesti di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban pun mulai nanti malam, besok Singawura baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kapanpun baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan lebih meningkatkan keimanan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman apabila mereka mengingat kepada Allah maka gemetarlah hatinya. Orang beriman apabila mendengarkan atau diperdengarkan atau terbaca Al-Quranul Karim maka akan bertambah-tambah imannya. Maka katanya Pak Jojo dengan Al-Quran, dengan sakit, jika kita baca Al-Quran dah baca, insya Allah penyakit akan gaduh, katanya akan menjadi orang yang sehat. Dengan susah, baca Al-Quran baca, insya Allah pikiran kita akan menjadi tenang, kesusahan akan hilang. Tinggal gasin, baca Al-Quran baca, InsyaAllah Allah mengangkat kemiskinan dan Allah akan memberikan kita harta yang banyak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang kaya, yang hidup bergelimang harta, yang banyak kekayaan di mana-mana, cok Al-Quran baca, insyaallah harta kita ada keberkahan. Artinya Al-Quran itu cocok dibaca oleh seluruh kalangan dan seluruh status sosial kita sebagai manusia. Yang kasin cocok baca Quran, yang kaya cocok baca Al-Quran, rakyat jelata cocok baca Al-Quran, tanya pemimpin dalam kampung cocok baca Al-Quran, orang inang jir baca Al-Quran, yang agam-agam si tukang Al-Quran. Al-Quran boleh dibaca oleh siapapun. Al-Quran huwa kitabu kalamullah allazi yaqra'ul muslimuna wal muslimatu laylan nahara. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran huwa yahdi lil muttaqin fihi sirajun wa nurun mubin fihi shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Iqra'ul Qur'an bin niyatil mukhlasin walirida ilaihi bis sa'adati wal karamah. Al-Quran kalamullah. Nyan lagu Arab. Hai lagu Arab kan jadi kunino tegaku. Arti nandu buah. Arti Al-Quran adalah kitab tak baca lagi tanya yang sakit insyaAllah jadi ubat. Tanya yang sakit akan menjadi yang tekabu-tekabu, yang sombong-sombong. Baca Al-Quran insyaAllah akan menjadi orang yang rendah hati.
Orang yang kriit-kriit yang baca Al-Quran, insyaallah akan menjadi orang dermawan. Bahkan karena Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah 15 urad akan gede damang ke dalamnya. Dari sekarang tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, perbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ibadah yang hukumnya sunat nyan bulu gede ada puput insyaallah tamang dalam bulan Ramadan yang memang merupakan bulan yang penuh keampunan. Pada ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan yang memang bulan ibadah, tubuh kita yang hantu kejut dengan melakukan ibadah Ramadan. Bahkan puasa sering kita lakukan di bulan Sya'ban, sehingga puasa di bulan Ramadan hantu kejut tubuh. Tamu sedekah sering kita lakukan di luar Ramadan, singgah di dalam bulan Ramadan dan depu kelebihan akan kelipat gandakan pahala sedekah kita yang tetap akan dalam sedekah. Orang yang kriit pokon karena memang di luar Ramadan sekalipun yang hanya kelipat gandakan pahala, tetap kita menjadi orang dermawan. Kebiasa menzikir, meratib di luar Ramadan pun kita banyak berzikir, bersolawat di luar Ramadan pun kita banyak bersolawat, beristighfar di dalam Ramadan banyak beristighfar dalam ampun ba Allah, insyaallah mudah bahkan karena di luar Ramadan pun kita banyak beristighfar. Aci tiga istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tiga tu astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Cukup. Kemudian selain daripada banyak membaca Al-Quran, sering baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak melakukan amal ibadah-ibadah yang sunnah. Bulan Ramadan juga nanti 15 hari lagi, bulan yang penuh dengan keampunan. Apalagi malamnya sih, bulan Sya'ban malamnya. Bulan Ramadan bahkan ada 10 hari 10 malam yang disebut dengan bulan maghfirah, bulan di mana Allah akan mengampuni seluruh dosa umat Nabi Muhammad yang memohon ampun. Maka akan ramlake Allah nanti bulan Ramadan. Bahkan ramlake karena memang sering di luar Ramadan pun kita sering berdoa memohon kepada Allah. Nah sering berdoa, li semayang sediakan waktu 5 minit berdoa ba Allah. Lake ba Allah pu yang dalake. Oh hanya lu tunggu ngemas Arab, nilai ngemas Aceh keron. Yang penting benar berdoa ba Allah. Hana ada doa mendoa kadang lu purno je no. Meno cara mendoa. Aci bo cara. Tapi benar tu doa nak kena amin udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وفما واسعا ورزقا حلالا طيبا وأنت خير الرازقين. يا الله ya Tuhan Kamu, pemuda rezeki Kamu, pemuda rezeki yang halal pejauh hari menerima. Ya Allah, tunjuk Kamu dalam taat, dalam ibadat, janjin ketika buruh lam taubat, urah akhirat tamang syurga. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, pemuda sakaratul maut, berselamat iman di dalam dada. Baik nada dengan gerah, baik apa-apa nyawang Kamu keluar. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepujen anak Kamu, anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama, yang tim sembahyang, yang tim doa supaya berguna ayangan bunda. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepu ampun dosa Kamu, nepu ampun dosa kedua orang syekh Kamu yang bersusah payah hidup dengan mati sampai Kamu lahir mekalan dunia. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepu ampun dosa Kamu, nepu ampun dosa kedua orang syekh Kamu yang bersusah payah hidup dengan mati sampai Kamu lahir mekalan dunia. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepujen kubur orang syekh Kamu daripada kubur syurga. Ben pujen kubur orang syekh Kamu daripada jurang api neraka. Buluah kubur lampu buhu sampai akhir masa. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepujen kubur goreng Kamu daripada kubur syurga. Bena penjun kubur goreng Kamu daripada jurang api neraka. Buluah kubur lampu buhu sampai akhir masa. Ya Allah, ya Tuhan Kamu, nepenjun kubur saudara Kamu yang Islam, inangan agam yang keawai netinggai Kamu daripada kubur syurga. Bena penjun kubur saudara Kamu yang Islam, inangan agam yang keawai netinggai Kamu daripada jurang api neraka. Buluah kubur lampu buhu sampai akhir masa.
Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepuji bala nibak kamu, bala dunia, bala akhirat, benabira pramibak kamu, segala ilmi yang sesat, ura akhirat ben hisab langsung bercepat dalam syurga. Titi siratul mustaqim, mereka melihat belagi kilat sekucup mata. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepurung kamu dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, nepurung kamu dalam golongan ahli bid'ah wal dalalah. Ya Allah, neputunyo kamu dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaingan akhir lahingan batin, perkataan dan perbuatan la ini banyak segala amal salihin. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepengli hati kamu daripada iri dan dengki, hasud dan benci sesama makhluk di dalam dunia. Ya Allah, nepunjun ya Allah pemimpin kamu, pemimpin yang adil, yang tempiki kepada kamu fakir dan miskin serta anak yatim di aturung dunia. Ya Allah, nepunjun ya Allah doa kamu doa yang makbulah. Bina pujian ya Allah doa kamu doa yang mardudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله سلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمن الله يا نبي تالي dan keluarga yang ilham yang ikut yang sembah mabud Allah yang kaya. Ya Maulana ya Habibi mereka mau boleh titi yang halu lagi tajam bermusir tanpa Allah dan para malaikat
bersolawat kepada Nabi, apalagi sebagai umat bersolawat bukti cinta. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jam kai tengok apa sebelah lewat 5 minit bah jam lu. InsyaAllah tanpa terasa 1 jam setengah lebih. Maka lun fikir kamu mada barangkali na yang hana turi pane urang Tunku Mustafa lun tuan berasal dari Gampung Matangkuling Pelimbang, sabuh kampung ngan gore Tunku Muhammad Nasir nyan termasuk gore daripada ulun tuan. Akhirul kalam, bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, masing-masing gali sumur sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.